Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ayo semuanya tempat duduknya dirapikan. Dalam posisi siap, Ketua kelas silahkan memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, ayo silahkan buku bacaannya dikeluarkan. Kita lanjutkan bacaan yang belum selesai kemarin. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca di dalam hati. Sudah selesai semua membacanya? Sekarang dikeluarkan buku temanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Anak-anak, siapa di sini yang belum pernah melihat matahari? Semuanya sudah pernah melihat, bukan? Nah, bagaimana keadaan sinar matahari pada pagi hari ini? Cerah? Benar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai energi matahari. Pada pembelajaran pertama ini diharapkan kita dapat menjelaskan memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dan juga perubahan bentuk energi matahari. Anak-anak, coba sekarang kalian amati bunga, tumbuhan yang ada di luar kelas kita. Setelah kalian melihat cuaca hari ini tadi, apa hubungan matahari dengan tumbuhan? Ada yang tahu? Bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak dengan baik? Apa peran matahari terhadap tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab, silakan kalian buka di halaman berikutnya. Kalian amati gambar matahari, peran matahari bagi bumi. Silakan diamati setiap detail gambarnya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang telah Ibu tanyakan tadi. Ada yang sudah? Ada yang ingin menjawab? Silahkan. Nah, benar sekali. Jadi, matahari ini memiliki peran pada tumbuhan seperti contohnya ketika tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis ini, tumbuhan memerlukan bantuan sinar matahari untuk mengangkut zat hara dari akar menuju batang-batang tumbuhan. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan.
Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar di luar kelas. Kita akan melakukan praktikum. Sebelum itu, ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, kemudian satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, kita akan melakukan 2 praktikum, yaitu yang pertama, kita melakukan praktikum dengan menggunakan tisu dan juga kain. Yang kedua, kita akan melakukan praktikum mengenai penguapan, yaitu perubahan bentuk akibat dari energi matahari. Selanjutnya, silahkan kalian bertemu kelompok kalian masing-masing. Kalian diskusikan bahan-bahannya, silahkan disiapkan. Jika sudah siap, silahkan keluar kelas untuk melakukan praktikum. Nah, anak-anak, sebelumnya tolong didengarkan perintah dari ibu ya. Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan praktikum. Pada percobaan yang pertama yang perlu disiapkan adalah tisu dan kain. Kemudian tisunya kita basahi terlebih dahulu. Setelah itu kita basahi kain. Kemudian jemur tisu di bawah terik matahari selama 15 menit dan kain di bawah pohon yang rindang selama 60 menit. Selanjutnya, untuk menunggu hasil praktikum yang pertama, silahkan kalian baca kisah Ali si biji energi. Nah, nanti setelah kalian membaca, silahkan nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan praktikum yang kedua. Nah, selanjutnya pada percobaan yang kedua ini kita akan melakukan percobaan mengenai penguapan, yaitu terjadi akibat pengaruh dari panas matahari. Nah, ibu akan menyiapkan bahan-bahannya. Untuk kelompoknya tetap seperti yang tadi. Silahkan nanti bahan-bahannya dibawa keluar dan kita lanjutkan percobaan kita di luar kelas. Pada percobaan yang kedua, kita melakukan penguapan. Yang perlu disiapkan adalah es batu, yaitu dengan cara menaruh es batu dalam wadah, kemudian ditaruh di bawah terik matahari. Ini adalah hasil percobaan yang pertama. Dapat dilihat bahwa tisu yang dijemur di bawah terik matahari selama 15 menit
terlihat sudah kering. Kemudian untuk kainnya yang dijemur di bawah pohon yang rindang selama 60 menit terlihat masih agak basah. Dan untuk percobaan yang kedua, es batu terlihat sudah mencair karena ada pengaruh dari sinar matahari. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan tadi, silahkan dituliskan minimal 4, paling sedikit 4, kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari terhadap percobaan yang telah kita lakukan tadi. Nanti silahkan setiap kelompok membacakan hasil kesimpulannya, dimulai dari kelompok 1. Bagus, semua kelompok sudah maju ya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja tadi? Benar, hari ini kita telah belajar mengenai energi matahari. Kita sudah melakukan praktikum dan mengetahui pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, anak-anak, jadi energi matahari ini sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, untuk tugas rumah, silahkan dikerjakan soal-soal di halaman berikutnya. Sekarang silahkan tempat duduknya dirapikan, barang-barangnya dikemasi. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa kita pada siang hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.